UTM mewujudkan komitmennya untuk menjadi menara air bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Madura. Bangga nggak jadi mahasiswa UTM? Alhamdulillah, 5.200 mahasiswa hari ini bergabung sebagai Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. PSD yang kami hormati Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Bupati Bangkalan, Bupati Sampang, Bapak Bupati Pamekasan, dan Bapak Bupati Sumeneb atau yang mewakili, yang saya hormati, saya muliakan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati, saya muliakan Ketua DPRD Bangkalan, Ketua DPRD Sampang, Ketua DPRD Pamekasan, dan Ketua DPRD Sumeneb. Yang saya hormati Kepala Bakorwil Madura, yang saya hormati, saya muliakan anggota DPR RI Dapil Madura Jawa Timur 11, yang saya hormati, saya muliakan Ketua dan anggota Senat Universitas Trunojoyo Madura, yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura Basra. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Aliansi Ulama Madura Auma Madura. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan perguruan tinggi se-Madura. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan perguruan tinggi se-Jawa Timur. Yang saya hormati para pimpinan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati para dosen, karyawan, mahasiswa, khususnya yang saya cintai mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati, saya banggakan ketua dan pengurus Ikatan Alumni Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan lembaga kemahasiswaan, BEM, DPM, MKM, Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, rekan-rekan media, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara Dies Natalis Universitas Trunojoyo Madura yang ke-21 dan sekaligus juga penerimaan mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura tahun 2022. Kedua, semoga selawat dan salam tetap terlimpahkan berkesan Muhammad SAW. Bapak Dirjen, Bapak Ibu, dan saudara sekalian yang saya muliakan, suatu kebahagiaan dan kehormatan yang tidak terhingga bagi keluarga besar Universitas Trunojoyo Madura atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada rapat terbuka Senat Universitas Trunojoyo Madura. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan Universitas Trunojoyo Madura mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan para hadirin sekalian menghadiri undangan rapat Senat terbuka Universitas Trunojoyo Madura.
dalam acara Dies Natalis yang ke-21 dan penerimaan mahasiswa baru UTM tahun 2022. Alhamdulillah, pada tahun akademik 2022 ini, Universitas Trunojoyo Madura menerima mahasiswa baru dari jalur senam PTN, SBMPTN, dan Mandiri sebanyak 5.254 mahasiswa yang berasal dari 33 provinsi. Saya mohon dengan hormat beri plus untuk mahasiswa kita tercinta. Anggota Senat dan para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya Rektor UTM menyampaikan laporan tentang capaian kinerja UTM sejak tahun 2014 hingga kini, di mana saya diberikan amanah memimpin UTM selama 2 periode, yaitu periode tahun 2014-2018 dan periode tahun 2015 2022. Tahun 2022 di acara Dies Natalis ke-21 ini merupakan kesempatan terakhir saya sebagai rektor melaporkan sebagai berbagai capaian kinerja, output dan outcome kebijakan UTM yang telah dibuat selama ini, yaitu kebijakan yang mengarahkan UTM menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang pendidikan dan riset pada periode 2014-2018, dan kebijakan yang berfokus pada upaya penciptaan UTM inovatif berkualitas mandiri pada periode 2018-2022. Kebijakan tersebut merupakan strategi yang telah kami pilih untuk menjawab tantangan terkini. Pada periode 2014-2018, tantangan terbesar yang dihadapi UTM adalah datangnya era revolusi industri 4.0. Era ini telah memunculkan kebutuhan baru dunia usaha industri dan masyarakat akan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang memiliki cognitive abilities, system skill, complex problem solving, content skills, dan proses skill. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi dalam menyediakan output barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan kompleks tersebut. Pada periode 2018, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pandemi COVID-19 melanda dunia sejak akhir tahun 2015. Pandemi ini telah memberikan dampak negatif sekaligus positif atau hikmah tersendiri bagi perkembangan dunia pendidikan. Berbagai terobosan dan adaptasi metode pendidikan telah dilakukan untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berlangsung. Belum dikenal terpaksa dilakukan. Berbagai hal seperti pembelajaran daring dilakukan di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dimaksimalkan untuk mendukung tidak hanya proses pembelajaran, rencana strategis atau renstra UTM. Kebijakan tidak semata-mata untuk menjawab tantangan eksternal UTM, namun juga disesuaikan dengan tahapan pencapaian visi pengembangan jangka panjang UTM, yaitu pada tahun 2030 menjadi institusi yang mampu mewujudkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, berakhlakul karimah, dan unggul dalam pendidikan serta riset berdasarkan potensi Madura. Fokus pengembangan UTM periode 2018-2022 diletakkan pada pengembangan UTM berkualitas, inovatif dan mandiri melalui implementasi 4 strategi, yaitu 1. Pengembangan UTM berbasis klaster potensi Madura. 2. Pengembangan sumber daya manusia UTM unggul melalui pelaksanaan Tridharma berbasis masyarakat atau society. 3. Selebritas Tridharma perguruan tinggi dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan 4. Percepatan internasionalisasi institusi dan unit di lingkungan UTM.
Untuk mencapai fokus tersebut terus dilakukan upaya peningkatan kualitas lulusan, kualitas dosen, kualitas kurikulum, serta upaya pengembangan inovasi-inovasi. Bapak dan para Bapak Ibu dengan yang terhormat, fokus kebijakan tersebut konsisten dan berkesinambungan untuk kemajuan kampus kita tercinta ini. Inovasi dan strategi menjadi dua kata kunci rangkaian strategi yang telah dilakukan UTM sejak tahun 2014 menuju UTM mandiri di masa mendatang. Pola memajukan dan mencapai kemandirian kampus ini telah melakukan interaksi, kolaborasi, sinergi multidisiplin dan multi pihak dengan semua stakeholder dan institusi untuk memperoleh input dan masukan dalam proses transformasi dan kegiatan drama UTM dalam memberikan penguatan kompetensi dan kualitas lulusan, kualitas dosen dan kualitas kurikulum, serta dalam memberikan solusi, kontribusi dan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Rangkaian strategi sekaligus inovasi UTM yang dimaksud adalah: 1. Pengembangan UTM berbasis klaster potensi Madura yang dimulai sejak tahun 2015. 2. Pengembangan UTM berbasis riset, khususnya pada riset potensi Madura. 3. Pengembangan pelaksanaan kerjasama berbasis komunitas. 4. Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan profesional. 5. Pengembangan organisasi efektif dan efisien. 6. Penyediaan sarana prasarana berbasis teknologi. 7. Kebijakan atau pemanfaatan anggaran yang berbasis inovasi. 8. Pengembangan bisnis UTM berbasis ipteks. 9. Interaksi, kolaborasi, dan sinergi multidisiplin dan multi pihak. Hadirin yang kami hormati, keyakinan bahwa penggabungan berbagai sumber daya dan upaya yang ada untuk mencapai tujuan besar bersama atau klasterisasi akan mampu memenangkan persaingan global dan menjawab tantangan terkini. UTM juga percaya bahwa perguruan tinggi harus bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di mana wilayah perguruan tinggi itu berada. UTM pun yakin bahwa sumber daya alam, manusia, sosial, dan infrastruktur Madura berpotensi luar biasa untuk bisa unggul dalam persaingan jika dikembangkan dengan baik. Karenanya pengembangan UTM difokuskan pada pengembangan 6 klaster potensi unggul Madura, khususnya garam, jagung, rempah, energi, pariwisata ekonomi kreatif, dan industri halal. Agar perguruan tinggi dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, maka hilirisasi hasil pendidikan dan riset harus dilakukan. Untuk kepentingan ini, kerjasama atau kemitraan 5 pihak atau pentahelix, yaitu perguruan tinggi atau akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga organisasi dalam masyarakat harus dilakukan. Dan implementasi kurikulum pendidikan karakter UTM API, amanah, peduli, dan kreatif kepada seluruh mahasiswa. Berbagai keluaran penelitian juga harus didiseminasikan dan diterapkan seoptimal mungkin ke masyarakat melalui berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Harapannya semua output penelitian benar-benar berkontribusi bagi penyelesaian masalah di masyarakat, khususnya di Madura. Untuk produk keuangan inovatif penelitian, khususnya yang memiliki tingkat kesiapan teknologi 7, 8, atau 9, harus didiseminasikan ke pihak swasta, dunia industri, dunia usaha yang berkepentingan. Perguruan tinggi bekerja sama dengan industri atau pihak terkait lainnya untuk investasi
pada pengembangan produk tersebut dalam skala industri besar. Oleh karena itu, para dosen UTM aktif menulis artikel jurnal dan mengikuti berbagai ajang konferensi ilmiah tingkat nasional dan internasional. Hadirin yang kami hormati, kebijakan dapat berimplementasi jika didukung oleh anggaran yang memadai. Karenanya ada kebijakan penelitian mandiri UTM, yaitu penyediaan anggaran khusus untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika UTM. Untuk menjamin berbagai strategi di atas terlaksana, maka pada penelitian mandiri UTM diwajibkan adanya sinergi baik dari proses, substansi maupun pelaku penelitian. Penelitian mandiri UTM harus bersinergi dengan pelaksanaan pembelajaran, khususnya implementasi 8 kegiatan pembelajaran MPKM, serta melibatkan mahasiswa dan peneliti lintas prodi atau multidisiplin, bahkan lintas perguruan tinggi nasional maupun internasional. Melalui kebijakan ini, maka dapat dipastikan satu, proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus menjadi ajang pembelajaran atau pemupukan hard skill dan soft skill mahasiswa berbasis komunitas. Dua, output dan outcome penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran penyelesaian masalah masyarakat, rekognisi nasional dan internasional peneliti maupun pengabdi di UTM. Tiga, UTM mewujudkan komitmennya untuk menjadi menara air bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Madura. Hadirin yang berbahagia, implementasi berbagai kebijakan dan konsisten dan berkesinambungan menuju kemandirian UTM yang berkualitas sejak tahun 2012 telah memperlihatkan berbagai capaian. Yang pertama, di bidang pendidikan dan kemahasiswaan, UTM semakin dikenal dan diminati yang ditandai oleh semakin meningkatnya jumlah mahasiswa dari tahun. Panitia yang telah berjuang keras sehingga seluruh rangkaian acara dalam rapat senat terbuka ini berupa Dies Natalis ke-21 dan penerimaan masa baru tahun 2022 ini telah berjalan sukses. Semoga kehadiran seluruh hadirin di kampus kami ini selama mengikuti acara dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung menjadi mahasiswa Universitas Kebanggaan kita, Universitas Trunojoyo Madura. Bangga gak menjadi mahasiswa UTM? Alhamdulillah, 5.200 mahasiswa hari ini bergabung sebagai sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura. Apa itu makna sivitas akademika? Ada yang tahu? Yang tahu yuk cari. Kalau belum tahu, silakan di Google. Tanya pada Mbak Google, apa itu sivitas akademika? Baik adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, Anda sekarang sebagai sivitas akademika, sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, namanya juga perguruan yang tinggi levelnya, tempat menyiapkan adik-adik sekalian melakukan perjalanan menuju masa depan. Perguruan tinggi adalah level pendidikan formal dalam jenjang lanjut setelah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Anda memasuki pendidikan adalah tinggi untuk bersama-sama dengan para dosen, dengan para guru besar, adik-adik tidak saja belajar, tidak saja mendengar, tetapi bersama dengan para dosen, bersama dengan para guru besar,
ikut mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bersama dengan para dosen, bersama dengan para guru besar, membangun masa depan adik-adik sekalian. Pendidikan tinggi adalah langkah-langkah terakhir di dalam learning journey, perjalanan pembelajaran adik-adik sekalian menuju insan-insan manusia dewasa yang produktif bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Saat-saat yang sangat penting untuk meletakkan fondasi perjalanan profesi adik-adik sekalian menjadi insan-insan yang berguna, yang berakhlak mulia, yang menjadi kebanggaan kedua orang tua adik-adik sekalian, menjadi kebanggaan bagi calon besan adik-adik sekalian, calon mertua adik-adik sekalian. Itulah perjalanan pendidikan tinggi yang adik-adik sekalian masuki. Ketika hari ini adik-adik sekalian melangkahkan kakinya di hari pertama masuk ke Universitas Trunojoyo Madura, adik-adik sudah tahu, sudah punya bayangan, punya mimpi bintang mana yang akan diraih. Apa masa depan yang akan adik-adik bangun melalui Universitas Trunojoyo Madura ini? Adik-adik harus semakin yakin akan menjadi apa? Akan menjadi seorang sarjana teknik. Kalau menjadi seorang sarjana teknik, nanti apa dunia profesi yang akan adik-adik masuki? Apakah menjadi seorang konsultan, menjadi seorang kontraktor, menjadi seorang wirausahawan, menjadi seorang peneliti, menjadi seorang entrepreneur, atau menjadi pegawai negeri? Apapun juga mimpi adik-adik sekalian, saat ini saatnya untuk adik-adik membangun dan mewujudkan mimpi tadi. Jadi jangan hanya sekedar masuk ke perguruan tinggi tanpa mimpi besar masa depan adik-adik sekalian. Merdekakanlah potensi adik-adik sekalian, harapan orang tua adik-adik sekalian, kemampuan adik-adik sekalian, maksimalkan selama duduk di bangku perguruan tinggi. Itulah spirit dari kampus Merdeka, memerdekakan jiwa adik-adik sekalian untuk meraih mimpi dan masa depan sesuai dengan harapan orang tua, sesuai dengan mimpi, cita-cita, passion adik-adik mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini tentu kita patut menyampaikan selamat pada Pak Rektor dan seluruh jajaran Universitas Trunojoyo, karena hari ini juga Dies Natalis yang ke-21 Universitas Trunojoyo. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk perjuangan kita. 21 tahun perjalanan Universitas Trunojoyo tentu penuh dengan dinamika, dan saat ini tadi Pak Rektor menyampaikan jumlah mahasiswa Universitas Trunojoyo sudah lebih dari 25.000 mahasiswa. Kita berikan tepuk tangan kepada Trunojoyo. Alumninya sudah lebih dari 50.000 alumni, tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga mungkin ada di luar negeri. Luar biasa sekali. Dan mereka sekarang sudah menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dan saat ini 5.200 mahasiswa melangkahkan kakinya di kampus ini untuk membangun masa depannya, mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Perjalanan adik-adik sekalian selama 4 tahun nanti di Universitas Trunojoyo jangan hanya diwarnai oleh kesibukan di dalam kelas dan di perpustakaan saja. Adik-adik harus berorganisasi seperti ini sudah dicontohkan oleh adik-adik Presiden Mahasiswa dan BEM Universitas Trunojoyo, dan juga berbagai macam aktivitas yang tersedia melalui program Kampus Merdeka. Kenapa kita perlu mewujudkan program Kampus Merdeka? Salah satunya adalah karena saat ini Indonesia sedang memasuki bonus demografi di tengah dinamika perubahan regional dan global yang sangat-sangat pesat terjadi di hadapan kita.
kita sedang memasuki apa yang kita kenal dengan revolusi industri keempat, yang disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat sangat pesat. Setiap hari muncul kreativitas baru yang kemudian menjadi ekonomi baru. Tidak terbayang 5-6 tahun yang lalu bahwa pengendara ojek bisa dengan teknologi bisa menciptakan, bisa berubah, bertransformasi menjadi satu ekonomi yang nilainya puluhan triliun. Menteri Kebanggaan kita, Mas Nadiem Anwar Makarim, dengan kreativitas dan inovasinya bisa mengemas kearifan lokal kendaraan ojek yang mungkin hanya ada di Indonesia. Sekarang ini sudah menjadi ekonomi baru. Ada GoFood, ada GoShop, dan segala macam bentuk ekonomi turunan yang lahir dari kreativitas seorang Nadiem Anwar Makarim yang mengawinkan antara kearifan lokal dengan kemajuan teknologi, dalam hal ini teknologi komunikasi, teknologi informasi. Saat ini dengan telemedicine kita bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis di tengah malam tanpa kita harus pergi ke rumah sakit, tanpa kita harus dibawa ambulans ke UGD. Kita bisa berkonsultasi pada dokter spesialis dan 15 menit kemudian obatnya sudah diantar ke rumah tengah malam. Ini adalah kemajuan teknologi yang tidak terbayangkan 5-10 tahun yang lalu. Apa yang akan terjadi 5-10 tahun yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Karena kemajuan teknologi dengan artificial intelligence, machine learning, deep learning sungguh sangat besar. Bulan yang lalu saya ke Universitas Tanjung Pura. Di sana saya ketemu dengan mahasiswa sedang melakukan pameran karya mahasiswa, terutama karya kewirausahaan. Ada seorang mahasiswa semester 6 dari teknik elektro menunjukkan pada saya karyanya. Karyanya adalah satu aplikasi di Google, bisa di-download di Google, ini bisa dilihat. Namanya Quora. Aplikasi tersebut aplikasi yang menurut saya luar biasa sekali. Karena dengan aplikasi tersebut, seorang yang belum bisa baca tulis Al-Quran bisa belajar dari aplikasi tersebut, dibimbing oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi lafaznya bisa dibetulkan, nahwu sorohnya diajari oleh mesin. Dan itu dikembangkan oleh seorang mahasiswa yang baru semester 6. Saya tanya, berapa jumlah downloadnya, Dek? Ternyata sudah lebih dari 1 juta download, sudah lebih dari 1 juta pengguna aplikasi tersebut. Saya tanya, bisnis modelnya seperti apa, Dek? Berlangganan, Prof. Berapa langganannya? Waktu itu dia ceritakan langganannya 15.000 per bulan. Berapa yang sudah berlangganan? Ya, saat ini sekitar 20.000, Prof. Bayangkan 1 bulan 20.000 kali 15.000 rupiah, 300 juta per bulan. Aplikasi tersebut sudah ditawar oleh satu perusahaan, ditawar 5 miliar, tidak dia lepas. Ini menunjukkan bagaimana kreativitas ditambah dengan kemampuan penguasaan teknologi itu bisa menghasilkan ekonomi-ekonomi baru, bisa menghasilkan profesi-profesi baru yang sangat dahsyat. Adik-adik, ketika belajar di perguruan tinggi, sekali lagi jangan hanya membaca buku, jangan hanya textbook oriented, tetapi jadilah insan-insan yang siap untuk bersaing, bertanding ke masa depan. Karena dunia semakin global dan semakin terbuka untuk siapapun yang kreatif, siapapun yang inovatif, pasti akan bisa menjadi pemenang di era ini.
Saat ini jumlah startup di Indonesia, startup digital terutama, itu terbanyak di Asia Tenggara. Terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah seluruh startup digital di Asia Tenggara, luar Indonesia, kalau dijumlahkan, itu belum ada 1/5-nya dari jumlah startup yang lahir dari Indonesia. 10 dari 15 unicorn, dekakorn yang ada di Asia Tenggara ini lahir dan besar di mana? Lahir dan besar di Indonesia. Dari adik-adik, dari para milenial, generasi muda yang kreatif dan inovatif tadi. Secara internasional, secara global, posisi Indonesia di dalam startup digital ini berada pada peringkat kelima, jauh di atas negara-negara Eropa, jauh di atas negara-negara Asia. Kita patut bangga bahwa adik-adik mahasiswa generasi muda ketika membekali diri dengan kompetensi yang tepat, dengan kreativitas dan inovasinya, bisa menciptakan masa depan yang gemilang. Itulah harapan kita. Bonus demografi betul-betul mewujud menjadi Indonesia Jaya, Indonesia Raya yang menjadi cita-cita dan harapan kita bersama. Untuk membuka wawasan dan kesempatan bagi adik-adik sekalian mengembangkan potensi terbaiknya, Kampus Merdeka menyediakan 9 menu. Mulai dari pertukaran mahasiswa. Adik-adik di Sastronojoyo bisa 1 semester misalnya di kuliah di Universitas Sumatera Utara di Medan, 1 semester pergi ke Medan, atau 1 semester ke UGM, Universitasnya Pak Presiden, atau 1 semester ke luar negeri, ke perguruan tinggi kelas dunia, entah itu mungkin di London, di UK, atau mungkin di Amerika Serikat, ataupun di negara-negara Eropa yang lain, dan semua atas pendanaan dari pemerintah. Tentu kompetitif, yang paling siap, yang paling ketika ada bencana alam, ketika ada masalah-masalah sosial yang harus menjadi perhatian kita semua, adik-adik mahasiswa bisa terjun sebagai relawan. Seperti masa pandemi ini, puluhan ribu mahasiswa ikut aktif di dalam membantu memitigasi pandemi, mulai dari membantu vaksinasi, membantu tracing, tracking, pendataan dan sebagainya, dengan semangat kerelawanan. Dan untuk aktivitas tersebut bisa diberikan SKS sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama mengikuti program tersebut. Dan terakhir juga program bela negara. Kementerian Pertahanan sudah membuat program bela negara komponen cadangan. Jadi adik-adik kalau mengikuti program tersebut nanti lulus sebagai sarjana sekaligus juga lulus sebagai perwira cadangan. Tentu satu kompetensi dan peluang yang sangat-sangat bermakna bagi lulusan perguruan tinggi. Jadi sekali lagi saya harapkan adik-adik yang masuk menjadi mahasiswa jangan hanya berpikir hari ini, tapi berpikirlah masa depan. Selamat menjadi mahasiswa Sastronojoyo. Semangat membangun masa depan adik-adik sekalian yang gemilang. Siap untuk sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.